Perjuangan Raden Ajeng Kartini yang diperingati setiap tanggal 21 April telah membawa perubahan historis bagi kehidupan perempuan di Indonesia. Semangat emansipasi yang diperjuangkan Kartini membuat perempuan Indonesia bisa setara, berdaya, dan mandiri di bumi pertiwi. Kita akan berbincang bersama salah satu sosok Kartini masa kini yang selalu gigih dan berani membela masyarakat. Sudah ada Ibu Niluh Jelantik, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang juga merupakan tokoh masyarakat dari Pulau Dewata, Bali. Selamat siang Ibu Niluh. Siang. Terima kasih atas waktunya Ibu. Ini suatu kehormatan bisa ngobrol langsung sama Ibu Niluh. Terima kasih banyak sayang atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin tadi terlambat karena di saat yang sama Mbak Niluh memberikan pemaparan ada seminar bersama dengan mahasiswa Politeknik Negeri Bali. Baik Mbak Niluh. Mbak Niluh ini salah satu sosok perempuan yang tangguh, tegas dan vokal yang membela masyarakat kecil dan menyuarakan kebenaran, apalagi kalau sudah berkaitan dengan daerah Ibu yaitu di Bali. Apa yang mendorong dan membentuk Ibu Niluh sehingga memiliki keberanian seperti itu? Sebelumnya terima kasih banyak kepada Garuda TV dan tim yang sudah memberikan ruang untuk kami menyapa kesayangan semua. Apa yang Niluh Jelantik lakukan hari ini atas sebuah alasan yang sangat sederhana. Kecintaan Mbak Niluh kepada tanah kelahiran kita tercinta yaitu Indonesia dan tentunya Bali, tempat Mbak Niluh dilahirkan. Semuanya berawal dari cinta. Baik pada saat kami memulai usaha, pada saat memulai karir, dan juga pada saat melanjutkan perjuangan kami menjadi wakil dari masyarakat Bali di Senayan. Semuanya berawal dari cinta, kami lakukan dengan cinta, memikirkan semua permasalahan dan menjadi solusi dari setiap pengaduan didasarinya dengan cinta. Jadi it is all about love. Jadi itulah yang membuat kemudian keberanian itu tetap ada di saat yang sama, support yang sangat besar dan juga dukungan dan juga cinta dari masyarakat Bali yang sangat besar mendukung setiap gerakan dan langkah-langkah yang Mbak Niluh lakukan. Jadilah Niluh Jelantik hari ini selain sebagai satu-satunya senator perempuan Bali, juga menjadi kakak, menjadi ibu, menjadi saudara, menjadi sahabat bagi masyarakat Bali dan juga bagi masyarakat Indonesia, baik yang berada di Indonesia maupun di luar Indonesia. So it is all about love. Dengan cinta lahirlah sebuah empati, dengan empati lahirlah sebuah pemikiran bahwa kita harus adil kepada sesama, karena satu bukan berarti adil, karena kadang ada yang membutuhkan dua, ada yang membutuhkan satu. Jadi adil yang sebenar-benarnya semuanya baru bisa kita lakukan jika kita memiliki cinta dalam diri kita, dalam keseharian yang kita jalani. Terima kasih sayang. Baik Mbak Niluh, apakah Mbak Niluh selalu berani seperti ini? Apa pernah ada rasa takut Mbak Niluh? Apalagi Mbak Niluh kan kritis melawan, bisa melawan yang orang-orang yang powerful gitu Mbak Niluh. Apa pernah ada rasa takut? Kalau rasa takut itu pasti ada, karena kita manusiawi ya, kita manusiawi, jadi kita memiliki pemikiran, ada rasa berani itu diimbangi dengan rasa takut, rasa cemas diimbangi dengan rasa optimis. Kita memerlukan rasa takut itu bukan untuk berhenti melangkah, tapi kita memerlukan rasa takut itu untuk kemudian kita memahami konsekuensi dari setiap perbuatan yang kita lakukan, konsekuensi dari setiap pemikiran yang kita letakkan di dalam otak kita, konsekuensi dari setiap perkataan yang kita sampaikan. Karena kalau kita berbuat keliru misalnya, orang melihat dan kekeliruan kita melanggar hukum, tentu saja ada Pak Polisi yang menindak atas perbuatan kita. Namun jika kita berpikiran keliru, jika kita memiliki rencana-rencana yang kemudian bertentangan nilai-nilai kemanusiaan tersebut, siapa yang menghukum kita? Kan nggak ada yang tahu. Nah, disinilah kemudian kita punya rasa takut pada Tuhan, rasa takut pada bahwa dalam setiap pikiran, perkataan dan perbuatan kita, Beliau tahu. Jadi kita mungkin berpikir kita mengambil tumbler ini mungkin orang nggak lihat, tapi Tuhan lihat. Nah, rasa takut itulah yang Mbak Niluh gunakan untuk kemudian membuat sebuah, bukan tembok ya, tapi garis lurus yang dimana memastikan agar seorang Niluh Jelantik berpikir, berkata,
Baik, Mbak Niluh, jadi bertindak sesuai dengan apa yang menjadi prinsip hidupnya. Baik, Mbak Niluh, jadi rasa takut yang malah menjadi dorongan ya, Mbak ya. Mbak Niluh tadi Ya, ada rasa takut itu, tapi pada saat, terima kasih banyak. Ya, Mbak Niluh, kita kan hari ini memperingati Hari Kartini ya, Mbak. Namun akhir-akhir ini malah marak, mungkin dari dulu, cuma sekarang ini lagi marak kasus pelecehan seksual terhadap perempuan dan terjadinya memang kebanyakan di daerah-daerah ya. Sebagai anggota Dewan Pimpinan Daerah, upaya apa Mbak Niluh yang bisa dilakukan agar kasus serupa tuh baiknya tidak terulang lagi gitu, Mbak Niluh ya? Kasus-kasus terkait dengan diskriminasi terhadap perempuan masih marak terjadi. Bisa dilihat dari apa yang menjadi keseharian Mbak Niluh, bagaimana Mbak Niluh mengekspos setiap pelanggaran yang dilakukan, setiap dalam tanda kutip ya, dugaan-dugaan kejahatan yang timbul yang tidak hanya merugikan para perempuan tapi juga laki-laki dan juga anak-anak dan banyak pihak. Kami mendorong pemerintah, pihak yang berwajib, penegak hukum, aparat untuk tetap semangat berjuang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan juga aturan-aturan yang sudah dibuat untuk memastikan tatanan kedamaian dan keamanan seluruh rakyat Indonesia ini terjaga. Itu yang kami lakukan dalam kapasitas kami sebagai anggota DPD RI. Di saat yang sama kami juga mendorong penegakan hukum, penerapan hukuman yang seberat-beratnya bagi setiap pelanggaran yang terjadi untuk memberikan bukan hanya efek jera, akan tetapi juga menimbulkan rasa aman bagi setiap rakyat Indonesia karena semuanya berhak mendapatkan rasa aman tersebut. Nah, sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu, sebagai seorang kakak, yang Mbak Niluh lakukan adalah menggunakan jabatan tersebut menjadikannya sebagai rumah. Kami memiliki kanal yang bernama Lapor Niluh. Dengan nomor telepon 0878 02345 888 di mana setiap masyarakat Bali bisa mengadukan permasalahannya dan akan diterima oleh tim kami, dan di sana kami akan menindaklanjuti ke pihak-pihak terkait, ke pihak kepolisian, aparat, imigrasi, kepala daerah, pemegang kebijakan, dan memastikan apa yang menjadi pengaduan mereka segera mendapatkan solusi. Dan saat yang sama tentu Mbak Niluh menyampaikan kepada laki-laki kita, kepada pria-pria kita, di mana menyayangi kaum perempuan, menempatkan kaum perempuan di posisi yang di mana mereka berhak dapatkan adalah salah satu cara kita untuk mensyukuri diri kita sebagai ciptaan dari Yang Maha Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa. Jadi menyayangi sesama adalah salah satu cara kita bersyukur bahwa sudah dikasih hidup nih gitu kan. Karena kalau sudah kita meninggal dunia gitu kan nggak bisa napas, kan nggak bisa lagi menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Nah, jadi penegakan hukum dan juga memastikan kepada kesayangan, karena kita mendapatkan dukungan yang sangat besar, engagement yang sangat besar dari kesayangan, dari netizen. Bagaimana pada saat ada ketidakadilan, kesayangan akan turun gunung, masuk ke dalam sosial media Niluh Jelantik ataupun sosial media online lainnya, dan kemudian turut menyebarkan ke seluruh dunia dan mengatakan bahwa ini nggak benar nih, ini harus diperjuangkan nih, bahwa seorang anak yang dianiaya atau seorang ayah yang dilakukan tidak adil oleh misalnya oleh sistem, oleh birokrasi, atau seorang ibu yang mendapatkan pelecehan misalnya, harus berhak mendapatkan keadilan. Seperti itu saya. Jadi banyak hal yang kita lakukan sambil jalan pelan-pelan, namun di saat ini kita sudah memiliki yang namanya imunitas. Kita memiliki perlindungan hukum, kita memiliki perisai. Jadi kalau pada saat sebelum-sebelumnya setiap Mbak Niluh memperjuangkan hak perempuan, setiap Mbak Niluh memperjuangkan hak masyarakat Indonesia, hak masyarakat Bali, sering disomasi, sering dilaporkan ke polisi karena vulnerability kita, karena kerapuhan kita yang tidak memiliki yang namanya perisai. Tapi hari ini sebagai seorang senator, sebagai seorang anggota DPD RI perwakilan Provinsi Bali, kita telah memiliki imunitas itu dan kita gunakan sebaik-baiknya untuk menjaga, memastikan hak rakyat terlindungi. Terima kasih banyak sayang. Baik Mbak Niluh, ini masih dalam momen Hari Kartini. Singkat saja Mbak Niluh, apa pesan-pesan yang bisa disampaikan dari seorang Mbak Niluh Jelantik untuk perempuan masa kini?
Untuk perempuan-perempuan tercinta kesayangan Mbok Niluh, dari Bali, Mbok Niluh menyampaikan selamat Hari Kartini untuk kalian. Kalian istimewa, kalian berhak untuk bahagia dalam ketidaksempurnaan yang kalian miliki. Apresiasi setiap langkah dalam perjuangan kalian. Luangkan waktu untuk menepi sejenak dan untuk mengapresiasi dan memberikan penghargaan tertinggi dan mengatakan kepada diri kalian, I'm worth it. Baik. Saya istimewa dengan cara saya berharga dengan ketidaksempurnaan saya, dan kalian harus mencintai diri kalian secara utuh. Ya. Baik, terima kasih waktu, banyak ya. Mbok Terima kasih banyak Niluh sayang. atas diskusi dan pandangannya yang sangat menginspirasi. Love you too Mbok Niluh. Semoga bermanfaat bagi kita semua perempuan Indonesia. Salam sayang untuk teman-teman semua ya, salam ya. Iya Mbok. Salam untuk Mbak Eli juga ya. Siap, terima kasih Mbok Niluh.